dimiliki oleh masing-masing di masing-masing personel yang ada di dalam struktur organisasi itu sudah jelas semuanya. Nah kalau kita berbicara apa itu definisi organisasi, itu kita juga harus tahu apa definisinya. Definisinya ini saya ambil dari dua literatur. Yang pertama dari James D. Money. Organisasi adalah suatu bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini tujuannya adalah mensukseskan jalannya sebuah proyek. Ya. Kemudian kalau Chester menyampaikan bahwa organisasi merupakan sarana di mana para peserta atau anggotanya bekerja sama ya untuk mencapai tujuan bersama yang tidak mungkin diperoleh bila kita bekerja sendiri-sendiri. Nah, makanya kalau kita berbicara sebuah struktur organisasi di dalam sebuah proyek, itu setiap posisi yang ada di dalam struktural itu mempunyai peran yang saling berkaitan dan saling membantu. Nah, sehingga memang kalau kita berbicara sebuah proyek itu apa yang ditangani sangat kompleks. Ya. Enggak hanya masalah teknisnya, teknis pelaksanaan, tapi ada administrasi, ada kegiatan non teknisnya, ya. Di dalam teknis pun juga kita akan bertemu berbagai macam bidang, ya. Ada kalau di dalam proyek, meskipun kita proyeknya proyek lanskap, kita juga akan melibatkan beberapa keahlian lain seperti arsitektur, ya, kemudian teknik sipil yang berkaitan dengan sipil bangunan secara umum maupun struktural, kemudian ada mechanical, electrical yang kalau kita di pekerjaan lanskap itu berkaitan dengan misalkan lighting, lampu, kemudian misalkan ada plumbing untuk untuk sprinkle, penyiraman otomatis dan sebagainya. Nah, ini membutuhkan struktural yang jelas sehingga nanti jelas ini siapa yang pegang gitu ya. Nah, sehingga enggak satu orang yang dipegangi tugas untuk begitu banyak kegiatan atau bidang yang harus dilakukan. Karena kemampuan seseorang itu berdasarkan atas keahliannya masing-masing. Nah, prinsip organisasi proyek ya itu ada dua. Organisasi proyek bertanggung jawab untuk menyelesaikan atau mencapai suatu tujuan yang ditugaskan sesuai dengan waktu, biaya, kualitas atau kuantitas yang telah ditentukan. Ini kita merujuk pada definisi proyek kemarin, ya. Yang jelas kalau proyek itu pasti berkaitan dengan biaya, waktu, dan spesifikasi. Spesifikasi itu bisa di kualitas dan kuantitas. Kualitasnya seperti apa, kuantitas itu seberapa banyak yang dilakukan, yang dikerjakan, yang harus dikerjakan. Yang kedua yaitu organisasi proyek harus bisa mengambil keputusan dengan cepat, lain dengan organisasi rutin. Ini jelas sama seperti yang kemarin saya sampaikan ya. Jadi makanya ketika di dalam proyek pasti akan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapin, dan setiap proyek itu punya permasalahan yang berbeda-beda. Nah, sehingga memang dibutuhkan sebuah keputusan ya, yang biasanya kalau kita berbicara, sebentar ada pemeriksaan, saya tutup dulu gini ya. Nah, sehingga
memang perlu adanya sebuah personel ya, utamanya personel utama yang memiliki pengalaman, sehingga ketika menghadapi berbagai macam permasalahan di lapangan itu bisa segala permasalahan itu cepat diambil keputusan gitu. Nah, kalau kita berbicara tadi sudah organisasi itu apa, kita sekarang akan menuju ke strukturnya, bagaimana struktur organisasi itu. Pengertiannya apa sih struktur organisasi itu? Struktur organisasi itu kalau kita gambarkan itu adalah suatu diagram yang menunjukkan fungsi-fungsi departemen atau bidang atau posisi ya dalam organisasi dan bagaimana mereka saling berhubungan. Itu. Jadi biasanya kalau kita Anda di HMJ misalkan kan ada struktur organisasi. Nah, ini kan jelas ada garis-garisnya, garis hubungannya. Nah, dan posisinya mana? Ada siapa yang ketuanya, siapa wakilnya, siapa kepala divisi-divisinya. Nah, ini masing-masing punya fungsi sesuai dengan kemampuannya. Nah, dalam struktur organisasi ada beberapa variabel-variabel kunci ya. Kalau ini yang saya tulis di sini ada 3 yang mempengaruhi suksesnya sebuah struktur organisasi itu dilaksanakan. Yang pertama yaitu strategi ya. Dalam melaksanakan pekerjaan, strategi itu penting dilakukan. Nah, struktur organisasi di sini dapat menentukan strategi yang akan dilakukan di dalam sebuah proyek. Nah, strategi menentukan macam dan besar kecilnya suatu organisasi. Ya, kita nanti kalau misalkan menghadapi proyek yang nilainya 100 juta, 200 juta, kemudian 1M, bahkan sampai 50 miliar atau 100 miliar, pasti secara strategi itu akan berbeda-beda apa yang harus dilakukan. Nah, makanya itu peran struktur organisasi di sini penting sekali. Nanti akan struktur itu mengikuti seberapa besar proyek dan seberapa kompleks proyeknya. Nah, kemudian yang kedua yaitu teknologi. Nah, teknologi ini akan mempengaruhi penentuan struktur organisasi karena struktur tertentu lebih sesuai untuk teknologi tertentu daripada struktur yang lain. Jadi dalam melaksanakan sebuah proyek, kadang kita membutuhkan teknologi-teknologi khusus ya, yang itu perlu diterapkan. Nah, biasanya di dalam struktur organisasi itu nanti ada bagian-bagian yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut yang melibatkan teknologi-teknologi tersebut. Nah, penentuan teknologi pun itu menjadi tanggung jawab salah satu personel ya yang memang ditugaskan di sana dan menyusun strategi bagaimana pelaksanaan teknologi tersebut. Nah, jadi variabel teknologi ini merupakan salah satu suaranya putus-putus Pak Yuda, yang mempengaruhi bagaimana
kunci suksesnya sebuah struktur organisasi. Kemudian lingkungan tempat beroperasi. Nah, lingkungan tempat beroperasi ini kemudian kalau ada lokasi lebih jauh dari kan di daerah akan berpengaruh terhadap struktur organisasi karena kan di tempat berada misalnya. Nah, maka pemilik perusahaan misalkan direktur pasti akan memberi menyusun sebuah struktur organisasi yang itu akan menyesuaikan dengan lingkungan pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga nantinya ketika pekerjaan itu dilakukan, pekerjaan itu akan lebih mudah dilakukan tanpa harus berkoordinasi cukup lama gitu ya, karena kadang kalau kita pekerjaan itu harus membutuhkan waktu yang membutuhkan keputusan yang cepat, kalau harus misalkan berkomunikasi terlalu lama nantinya akan berpengaruh terhadap progres pekerjaan itu. Suara saya masih kedengaran ya? Dengar tapi agak putus-putus. Oke, masih ya. Nah, kalau kita merujuk pada struktur organisasi secara umum itu ada 4 ya, ada 4 bentuknya, 4 yang kenal, yaitu yang pertama individual project, ada di bawahnya project manager, itu tidak langsung berada di bawahnya project manager. Jadi kalau di dalam individual project ini dalam lingkup proyek semua bagian itu bertanggung jawab langsung terhadap general manager. Nah, kemudian yang kedua yaitu staff project organization. Nah, ini pada bagian ini project manager juga tetap bertanggung jawab langsung terhadap general manager, tapi di bawahnya terdapat unit-unit pembantu yang membantu kerja dari seorang project manager. Nah, tapi ada beberapa fungsi ya, beberapa unit fungsi yang masih
memiliki fungsional yang esensial, ya, yang memiliki fungsi tersendiri, misalkan contohnya unit keuangan misalkan. Nah, itu masih merujuk bertanggung jawab langsung terhadap general manager. Gitu. Mungkin kalau yang bantu project manager langsung pelaksana, misalkan pelaksana lapangan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu intermix project organization. Nah, ini merupakan modifikasi dari yang staff project organization tadi, ya. Jadi kalau tadi mungkin masih banyak ya, mungkin keuangan, logistik dan sebagainya yang masih bertanggung jawab langsung kepada general manager. Kalau ini mungkin hanya satu atau dua unit yang bertanggung jawab langsung kepada general manager. Kalau kita lihat bagian ini hanya satu. Bisa jadi semua unit yang berkaitan dengan proyek maka akan bertanggung jawab langsung kepada project manager, dan project manager tinggal bertanggung jawab terhadap kepada general manager. Nah, tapi ada unit tersendiri yang itu berdiri sendiri. Nah, itu kalau pada umumnya biasanya misalkan ada tim audit misalkan, atau tim pengawas internal misalkan. Nah, ini mereka sebagai pengontrol project manager yang hasil pekerjaannya juga langsung bertanggung jawab yang memberikan bertanggung jawab kepada si general manager itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya skemanya hampir sama dengan yang staff project. Cuman kalau staff project masih ada beberapa fungsi-fungsi yang cukup banyak bertanggung jawab kepada general manager. Nah, kemudian yang keempat yaitu aggregate project organization. Nah, kalau ini semua unit fungsi itu berada di bawah project manager. Jadi segala sesuatunya project manager yang memegang kendali dan bertanggung jawab kepada general manager. Ini bedanya. Nanti kalau mungkin minggu depan nanti saya beri contohnya. Kira-kira struktur organisasinya gimana sih? Gitu kalau menurut masing-masing bagian ini. Nah, kalau berkaitan dengan pelaksanaan proyek, ya, ini sudah saya singgung di beberapa pertemuan yang kemarin. Sebenarnya siapa saja sih yang berkaitan dengan proyek konstruksi itu ada owner, pihak perencana, pihak pengawas, dan pihak pelaksana pekerjaan. Nah, dalam sebuah struktur organisasi proyek itu biasanya ada yang namanya segitiga proyek. Nah, segitiga proyek itu biasanya diaplikasikan ketika pelaksanaan fisik. Ya, jadi kalau struktur organisasi umum proyek itu pemilik proyeknya misalnya dinas kemudian menunjuk konsultan perencana. Ada konsultan perencana yang fungsinya sebagai pembuat dokumen teknis terkait rencana pembangunan. Nah, kemudian ada pengawas sebentar. Kemudian ada pengawas konstruksi yang fungsinya sebagai pengontrol kegiatan pelaksanaan konstruksi. Kemudian ada yang namanya pelaksana fisik yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan teknisnya, gitu ya.
Biasanya kalau kita berbicara struktur organisasi di dalam sebuah kegiatan pelaksanaan fisik, itu segitiga proyek itu berkaitan antara perencana, kemudian pengawas, ya, kemudian ada pelaksana fisik, dan di tengah-tengah itu segitiga itu adalah owner, pemilik pekerjaan. Jadi masing-masing ini di dalam segitiga proyek itu, bagian itu saling berhubungan. Nah, saling berhubungan dan masih saling terkait ketika sampai dengan pekerjaan itu selesai. Itu. Nah, nanti ini kebetulan nggak ada di sini, nanti saya tunjukkan minggu depan. Ini nanti aja ya. Langsung ke struktur organisasi proyek aja. Nah, ini misalkan ini proyek pemerintah, ya, owner, kemudian konsultan perencana, konsultan pengawas, ini saling berhubungan. Kalau ada permasalahan di lapangan yang tidak jelas terkait gambar teknis, konsultan pengawas akan menanyakan kepada konsultan perencana, atau kadangkala konsultan perencana itu diundang dan memberikan penjelasan kepada semua pihak. Nah, kemudian ada pelaksana atau kontraktor ini, yang dia secara garis itu berhubungan langsung dengan owner dan berhubungan langsung dengan pengawas. Nah, ini kalau di dalam proyek pemerintah strukturnya pasti seperti ini. Nah, tapi kalau di dalam proyek swasta biasanya karena kemarin ada prinsip efektif mengefisienkan kegiatan, biasanya lebih dibuat lebih simpel gitu ya. Kadang-kala konsultan perencana dan konsultan pengawas dijadikan satu, atau bahkan nggak ada konsultan pengawasnya, konsultan perencananya dijadikan satu ya. Jadi pelaksana itu sekaligus perencana dan pengawas, itu masih memungkinkan di dalam pekerjaan swasta. Tapi lihat seberapa kompleks pekerjaan yang dilakukan. Nah, struktur organisasi proyek yang lebih sederhana pada proyek swasta tadi, ini seperti yang di bagian di bawahnya tadi, di bawah ini ya, yang terdiri dari 3 pihak dan terdiri dari 2 pihak. Nah, ini. Jadi kalau kita berbicara secara umum perbedaan antara proyek pemerintah dan proyek swasta secara kurang lebih seperti ini, dan kalau dilihat dari sudut pandang struktur organisasi, ya. Nah, sistem pengelolaan proyek konstruksi. Nah, dalam sistem pengelolaan proyek konstruksi ini biasanya ada 2 sistem, ya. Sistem yang memang semuanya langsung dikerjakan oleh, ini kalau berbicara sebuah struktur dalam pelaksanaan fisik yang berkaitan dengan pekerjaan fisik, ini biasanya kontraktor itu memiliki 2 sistem, ya, memiliki 2 sistem. Nah, dalam pelaksanaannya ada yang dinas itu langsung berhubungan dengan kontraktor tunggal. Nah, tapi ada juga yang karena ada beberapa pekerjaan spesifik, biasanya dari owner ketika itu berkontrak dengan kontraktor utama, atau kita sebutnya biasanya main-con. Nah, karena ada pekerjaan yang sifatnya khusus membutuhkan dukungan pelaksanaan dari kontraktor lain, maka ada secara umum itu main-con sebagai kontraktor yang berkontrak dengan owner itu bisa melakukan kontraktual tambahan kepada kontraktor-kontraktor lain yang itu disebut sebagai subkon,
Subkon ini tetap menjadi tanggung jawab dari Menkon. Nah, kalau di dalam pemerintahan biasanya kalau kita berbicara kontraktor itu memiliki subkon, biasanya subkon ini secara administratif harus tercatat dan diketahui oleh pengguna jasa atau owner. Gitu. Nah, makanya ini merupakan salah satu sistem ya yang bisa dilakukan di dalam pelaksanaan konstruksi. Oke. Ya, mungkin karena agak kesusahan juga ya mengajar sambil di jalan ini. Nanti kalaupun kurang jelas, saya akan coba menjelaskan lagi, mereview minggu depan, atau kalau misalkan lebih enaknya itu sebenarnya nanti Anda baca, kita diskusi. Gitu. Ini karena jalannya belok-belok, jadi kadang saya agak sedikit mual gitu ya. Kalau pas belok-belok, jadi ya mungkin ada agak kendala di sana, sehingga mungkin penyampaiannya kurang jelas atau gimana. Nanti silahkan Anda Anda baca, Anda pahami. Kalau tidak paham, ya Anda nanti tanyakan minggu depan supaya apa yang perlu saya sampaikan ini bisa Anda pahami gitu ya. Anda pahami dengan benar. Itu. Mungkin itu Pak Irawan yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Jadi, monggo Pak Irawan. Ya, baik, terima kasih Pak Yuda. Semoga perjalanannya lancar, Pak. Ya, sebelum saya tutup, saya absen dulu ya untuk semuanya ya. Tapi nanti silakan juga diisikan di Google Form seperti biasanya, yaitu s.id/presensi.mk. Ya, jadi ini saya absen dulu. Ya, Kristo Dias ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Terus Yonatan Tanggudindo? Tidak ada. Gresaldi Umbudena ada? Tidak ada. Christian Franky Umbureda? Tidak ada ya. Christianus Kurimamba ada? Tidak ada. Modestus Ronaldo Bow? Tidak ada ya. Agustinus Agung? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Donatus Neka Bayu? Ada, Pak. Ada. Edelbertus Ronaldo Soro ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Franciscus Regis Hasan, nama tekan? Ada. Heribertus Jeko ada? Hadir, Pak. Ada ya? Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Hadir ya. Irenius Guaude? Hadir, Pak. Hadir ya. Renaldo Albertin? Renaldo Albertin nggak ada. Dua Selak? Hadir ya. Oke. Novrianus Mali ada? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Domingus Guro ada? Ada, Pak. Apriliana Merlinda Arpalaja? Nggak ada.
Muhammad Syarif Hidayatullah. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Andri Arkai ada ya? Hadir Pak, hadir Pak. Hadir. Lucia Francisca. Hadir, Pak. Oke. Frederica Billy. Hadir, Pak. Ya. Selviana. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Angelika. Hadir, Pak. Oke. Alfredo. Nggak ada. Ardianus Haryanto Nathanael. Hadir, Pak. Hadir. Darius Ora. Ada Pak. Ada ya. Bertovanius Jimalut. Ada. Ada Pak. Ya. Andronicus Redemptus Nahak. Ada, Pak. Ada. Adriana Randa Jawa. Ada, Pak. Oke. Ignatius Ndapa Wisipote. Hadir Pak. Elsama Remiau. Hadir, Pak. Ada. Awalaizal. Hadir, Pak. Ada. Deki Yasinda. Hadir, Pak. Oke, sorry. Hadir, oke, salah pencet ya. Emmanuel Erda Cepok. Hadir, Pak. Hadir ya. Agustinus Bereseran. Nggak ada. Natalia de Araujo. Nggak ada. Dominikus Nahak Berek. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Gerdenyo DS Maya. Nggak ada. Ronaldi Kawira. Katarina. Hadir, Pak. Damika Sander Jara. Hadir. Hadir, Pak. Eduardus Klauleki. Hadir, Pak. Oke. Ya. Jadi itu ya, saya absen tadi. Tapi tetap kalian masukkan Kalian masukkan di absen seperti biasanya ya di s.id/presensimk. Jadi saya yang mungkin tadi belum sempat kepanggil ya, belum sempat jawab, nanti saya masukkan lagi gitu. Ya, baiklah, mungkin itu aja ya. Mungkin itu aja ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di minggu depan. Sepertinya minggu depan UTS ya. Baiklah, saya tutup aja. Terima kasih Pak Yuda ya materinya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, Pak. Terima kasih. Pak.